Halo teman, kembali lagi bersama aku Rizky Nur Fitri. Di video kali ini aku membahas kegiatan aku atau kewajiban aku selama au pair di Jerman. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum menandatangani kontrak atau menerima kontrak, aku mendapatkan kegiatan tertulis dari host family aku yang tertera sebagai berikut. Mulai dari jam 6:30, kayak jam 6:30 itu kayak bangun, terus sarapan, terus jam 7 atau jam 7:30 orang tua dan anak, dua anak yang lebih tua atau dua anak yang udah pergi ke sekolah, mereka pergi ke sekolah. Kebetulan kalau orang tua atau host parents aku, mereka kebetulan guru, jadi mereka perginya bareng dengan anak yang udah pergi ke sekolah. Terus sisanya aku sama si kembar, kayak aku kegiatan sama si kembar tuh pertama paling main, kayak main ke Spielplatz atau main di rumah atau main di garden, terus ganti popok karena mereka waktu itu kayak 1,5 tahun kayak. Terus abis itu iya sih, main-main aja sama si kembar. Kebetulan si kembar juga nggak terlalu bandel, jadi kayak nggak susah diatur. Terus mereka juga nurut kan ke aku. Terus soal ngomong ya aku campur-campur aja, kadang pakai Inggris, kadang pakai Jerman, kadang juga Indonesia kalau udah kesel gitu. Terus sekitar jam 12 atau jam 11 aku mulai prepare makan siang. Jadi trik aku prepare masak siang sama jagain si kembar. Jadi aku taruh si kembar di kamar mereka dan sediain semua peralatan yang mereka butuh, kayak mainan lah, maksudnya mainan. Ya udah aku di dapur aku mulai masak, terus pasang babyphone kan, jadi kalau mereka ketawa kita dengar, kalau mereka nangis aku langsung pergi ke sana, kalau mereka diam aku juga langsung pergi ke sana. Kadang terjadi kejadian yang kayak mereka tuh ngancurin tembok, misalnya tembok mereka tuh kayak ada kertas apa gitu kan di tembok mereka, terus kayak mereka ambil gitu, jadi disobek-sobek gitu. Terus kejadiannya juga ada juga yang kan kamar mereka deket ke toilet ya, jadi mereka masuk ke toilet terus mereka main sama kloset, kayak mereka masuk ke kloset gitu, jorok banget kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati selama kita masak dan ngebiarin mereka main sendirian. Sekitar jam 1:30 atau setengah 1 aku bikin smoothie buat si kembar, karena mereka nggak minum susu tapi mereka kayak makan kayak smoothie gitu, tapi kayak ada Nestle-nya gitu, Nestle produk tapi itulah pokoknya. Mereka bikin smoothie, jadi ya bikin smoothie, terus ganti popok, terus ya udah bawa mereka ke kamar tidur, biarin mereka tidur. Ada dua bed gitu, jadi yang satu buat yang satu. Cara aku nidurin mereka ya aku cerita apa aja gitu, kayak ngomong santai gitu, terus kadang nyanyi, kadang gitu sama mereka kan, sampai mereka tidur. Lunch udah beres, jadi orang tua pulang, terus anak-anak juga pulang, anak-anak yang lainnya pulang, dan kita lunch bareng, makan siang bareng. Makan siang bareng, udah aku free. Jadi dari sana aku bisa melakukan apa yang aku mau, hangout atau cuma take nap atau apa gitu. Apa yang aku masak buat host family aku, yang aku masak simple aja sih. Kayak mereka juga vegetarian kan, jadi mereka punya banyak beras, punya banyak mie, kayak spaghetti kayak gitu, kayak noodles sih, terus kentang, terus banyak tofu juga. Jadi ya aku biasanya masak apa yang aku masak di Indo sih, terus mereka juga kebetulan suka kan, kayak oseng tahu atau oseng zucchini atau apa kayak gitulah. Jadi nggak susah-susah. Kalau bikin salad juga, saladnya tuh nggak pakai mayones atau apa ya, tinggal salad dipotong-potong, paprika, tomat atau apa masukin, udah pakai olive oil,
garam apa gitu. Kan kalau mereka tiap hari pasti makan salad kan, tapi kalau ada yang kurang ya pasti mereka tambahin sendiri kayak balsamic kayak gitu. Terus kadang setelah makan siang anak-anak ngajak main atau ngajak ngerjain PR, maksudnya anak-anak yang lain. Si kembar masih tidur kan sampai jam 3 jam 4 deh sekitaran itu. Ya, jadi dia setelah makan siang kadang main sama anak-anak yang lainnya, maksudnya anak-anak yang ya atau ngerjain PR, ada buruk skip. Ya, tapi kalau ada janji, kalau ada apa, jelasin aja ke anak-anak atau jelasin aja ke host family kalian. Mereka juga pasti ngehargain dan mereka juga ngasih alasan kalau aku nggak bisa main sama mereka. Fleksibel. Intinya itu komunikasi. Dan aku juga babysit malam kayak weekend, kayak Sabtu atau Minggu. Kadang kan mereka kayak maksudnya host parents atau orang tuanya kayak mereka pergi ngedate berdua gitu kayak orang pacaran kan, kayak pergi ke kino atau pergi ke garden, maksudnya bukan ke garden, maksudnya ke park atau apa gitu kan, kayak piknik atau baca buku bareng gitu tapi nggak di rumah, atau ada janji sama temen-temen. Jadi aku ekstra di rumah jagain si kembar sama anak yang udah gede itu. Kadang juga mereka pergi ke kino sama anak-anak yang gede, jadi aku cuma jagain si kembar dari jam 5 sampai jam 9 atau sampai jam 10. Soalnya kan pertama aku ya makan malam sama si kembar, terus nyiapin kayak apa sih, kayak ganti baju ke piyama, terus nyiapin smoothie buat makan apa sih selama mereka di kamar kan sebelum mereka tidur. Terus abis itu ganti popok, terus sikat gigi juga ya, walaupun mereka 1,5 tahun tapi mereka juga harus gosok gigi. Terus abis itu ya udah aku pertama main dulu sama mereka sampai mereka ngantuk. Terus abis itu taruh mereka ke apa sih namanya, bed, lupa aku bahasa Indonesia atau bahasa Sundanya. Ya terus kayak ya aku nyanyi buat mereka, coba aja bikin mereka tidur. Kadang mereka nanya sih mama, ya aku jelasin aja, mama lagi ini. Kadang aku bilang lagi ada janji atau lagi lagi di dokter atau lagi ngapain gitu. Setelah mereka tidur ya aku pasang baby phone. Kayak baby phone tuh kayak geret atau benda, apa sih bahasa Indonesianya, kayak buat ngerekam mereka selama di kamar gitu. Jadi kita juga punya alat yang lainnya, jadi kita bisa ngedengar atau bisa memantau mereka di kamar. Tapi nggak ada video sih, cuma ini doang, cuma suara doang. Jadi kalau mereka nangis atau apa ya kita kesana. Terus ya udah sisanya aku taruh baby phone di kamar aku. Dan kalau orang tua udah maksudnya kalau parents atau orang tua angkat udah pulang, mereka ketuk pintu aku dan kayak ya nanya gimana aja, terus blablabla. Kadang aku juga kan kalau hari Sabtu malam kadang aku juga pergi hangout, kayak kalau mereka pulang udah aku pergi sama temen-temennya gitu. Jadi hari pertama, bukan hari pertama sih, besoknya aku sama host mereka kita langsung ngurus dokumen-dokumen. Kayak aku tinggal di kota ini kayak Anmelden gitu, terus langsung bikin transport tiket atau tiket buat transportasi, jadi aku nggak usah beli kalau aku mau pergi kemana-mana gitu. Terus apalagi ya, kita juga pergi ke kantor Open World. Terus kita juga nanya kalau ada komunitas atau klub atau grup oper kayak gitu di sini di Kassel. Soalnya waktu itu juga belum ada teman kan, terus JF aku kayak mereka ngerti kalau aku tuh butuh teman atau ya kayak gitu. Ya udah aku langsung dikasih kontaknya. Di sini ada juga kan yang ininya yang mengurus oper di sini. Terus aku dikasih emailnya, dikasih email pengurusnya. Terus aku langsung dapat undangan. Ya udah waktu itu aku ketemu sama mereka, sama pengurus di rumah pengurus opernya. Kita kayak makan siang, bukan makan siang, kayak tea time gitu, kayak ngobrol-ngobrol sama teh coffee kayak gitu. Ya abis itu aku at least aku dapat beberapa teman, tapi waktu itu aku
belum ngomong, kayak belum lancar ngomong bahasa Jerman, cuma pakai bahasa Inggris. Dan kebetulan au pair lainnya juga mereka nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya bisa tapi nggak sama juga, nggak lancar. Apa ya, minggu kedua kayaknya aku langsung pergi ke Sprakus karena host mother aku juga dia langsung daftarin aku ke Sprakus gitu kan. Sprakusnya itu kebetulan di university atau universitas, jadi kayak ya mereka kayak seumuran aku atau kayak 20 tahunan lah, kayak anak muda. Di sana aku juga dapat lah beberapa teman, terus aku juga ya beberapa teman, terus mereka langsung kayak ngundang buat masak-masak bareng, buat kayak hangout atau apa gitu kan. Ya kita terbuka aja, nggak usah tertutup, jangan mentang-mentang mereka budayanya beda, jangan mentang-mentang mereka agamanya beda atau apanya beda kita langsung nutup itu, nggak usah kayak gitu sih. Open aja, ya aja asal kita bisa kontrol diri. Terus iya, aku tulis di grup apa kalian tahu kalian di Facebook, kayak aku nanya apakah di sini ada yang tinggal di Kassel, dan aku akhirnya menemukan seseorang, dan ternyata di sini banyak banget orang Indonesia. Aku sangat terkejut. Terus kebetulan juga di sini ada kayak grup pengajian, terus kayak ada pengajian sebulan sekali atau ada hal-hal atau apa kayak gitu. Aku senang sih. Terus ya kayak setiap weekend atau setiap free aku selalu ada aktivitas, kayak aktivitas aku selama free atau di waktu luang aku pergi sepedahan. Pokoknya aku explore Kassel itu kayak apa, terus aku pergi ke toko-toko yang tertarik, yang menurut aku menarik maksudnya. Terus pergi ke, pokoknya aku pergi ke mana-mana, pokoknya aku nggak diam di rumah selama di sini. Terus ya aku ketemu sama teman-teman, kayak hangout aja kayak gitu, atau pergi ke perpustakaan, pergi ke taman, pokoknya di sini aku kebetulan di sini banyak banget tempat yang tempat buat apa sih, dieksplor atau ditujui. Atau contohnya kalau aku belajar atau baca, aku kayak pergi ke taman bawa selimut kayak buat hamparan gitu, sama snack, air, buku, udah belajar. Jadi selama aku au pair aku nggak diem di rumah sih, enjoy aja semua momen-momen ada di luar, dan open minded, jangan terlalu primitif, terus terbuka aja, jangan takut buat berkenalan, jangan takut buat ngenalin diri, kecuali sama stranger di jalanan. Kayak kalau kalian Sprakus atau apa ya, kalian tanya aja, hi, wie heißt du, welcome to, kayak gitu. Terus kayak contohnya kalau aku ada temen dari mana ya, contohnya dari Korea atau dari Taiwan, aku tahu film ini dari Taiwan, kamu tahu gak film ini, kayak gitulah pokoknya. Kayak mereka dari ini, kalau kalian tahu sesuatu tentang negara ini bilang aja kayak gitu ya, walaupun kadang itu annoying buat seseorang itu, tapi ya mulai aja percakapan. Terus waktu itu juga aku dapat teman, maksudnya chef aku punya, atau host family aku punya babysitter kan, tapi babysitternya datang kayak cuma 2 kali seminggu atau beberapa kali seminggu. Udah kita jadi temenan sampai sekarang. Dia kebetulan orang Jerman. Sumpah ya, itu susah banget nyari teman orang Jerman, atau susah banget bikin koneksi sama orang Jerman. Apa ya, intinya tuh kita nggak usah bermuka dua, intinya kita itu juga harus try, jangan basa-basi. Kalau mau temenan ya tinggal ajak hangout, ajak main kemana, atau ajak masak bareng atau apa gitu sih kalau temenan sama orang Jerman. Terus jangan pernah abaikan mereka, terus konsisten. Kalau kalian bilang kayak oke, kita minggu depan kayaknya minum deh, atau minggu depan kayaknya kita masak-masak deh, terus langsung aja tentuin kapan, terus tanya ke mereka kapan
ketemu udah. Jadi jangan kayak udah bilang ini nih nggak ada kabar, ya udah mereka tinggalin. Kayaknya maksudnya mereka ninggalin kalian. Selama di sini aku banyak banget teman dari berbagai negara, kayak dari Mongolia, dari Nepal, dari Swiss, dari apa lagi ya, Vietnam, pokoknya banyak, Albania, Rusia. Waktu itu juga ada kebetulan dari Amerika. Itu aku ketemunya dari grup au pair kan. Bawahnya kalian open aja sih kalau pengen punya banyak temen, tapi jangan apa ya udah sih, be yourself aja, apa adanya aja. Jangan terlalu sering atau jangan melulu sama orang Indonesia, soalnya kan nanti kita ngomongnya terus-terusan pakai bahasa Indonesia, jadi kita nggak apply bahasa Jerman atau bahasa Inggris kita. Tapi alangkah baiknya atau lebih baik kalian hangout sama orang-orang Jerman atau orang-orang luar, jadi bahasa kita juga terlatih. Terus kalau ada kata yang nggak ngerti kak, pas mereka ngejelasin bilang aja was bedeutet bla 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 bla, kayak artinya apa gitu. Oh iya, jadi kalian tuh pasti kalau sama orang luar atau maksudnya sama orang-orang yang pakai bahasa Jerman, jadi kita lebih terlatih dan vocab kita juga jadi bertambah. Maksudnya jadi kata-kata kata-kata kita jadi bertambah. Oh iya, kadang host family kita juga ngajak kita buat meet up sama keluarga mereka. Kebetulan host father aku dia punya 3 atau 4 bersaudara gitu. Jadi keluarganya itu gede gitu, jadi banyak membernya. Terus kayak mereka kalau ada hari-hari apalah kayak gitu, kayak Easter atau kalau meet up, kadang mereka ngajak aku, terus aku juga jadi banyak koneksi kan. Mereka kayak oh dari Indonesia ya, Bali atau apa, kayak ya ngomong-ngomong aja gitu. Kita kenalin juga budaya kita ke mereka. Terus kita juga jangan tertutup, jangan melulu sama GF kita, ya kita nanya-nanya apa ke mereka, terus kita bilang apa ke mereka, memperkenalkan budaya kita atau apa kayak gitu. Jangan dia mulai pertama ketemu sama mereka aku juga pakai bahasa Inggris, terus mereka juga suka pakai bahasa Inggris karena mereka juga pengen apply bahasa Inggris mereka. Kadang kalau aku babysit atau kalau aku jagain anak, kalau aku ngejagain si kembar, kadang aku juga dibantu sama omanya atau oma opanya, kayak mereka datang ke rumah cuma ya buat jenguk aja gitu. Terus kita juga ya udah sharing aja sama mereka. Terus kalau si oma lagi masak, kita datangin aja, terus kayak bilang kan helfen atau so, kayak nanya aja kayak bisa aku bantu atau apa gitu. Jangan biarin mereka sendirian, soalnya kadang mereka juga bagi resep, terus kayak kita lebih tahu makanan tradisional Jerman tuh kayak apa atau makanan Jerman itu kayak apa. Intinya terbuka, be kind, rendah hati, jangan basa-basi, jangan bermuka dua, be kind. Jadi kegiatan dan kewajiban aku selama au pair itu aja sih, kurang lebihnya. Jangan lupa like kalau suka sama video ini, komen kalau ada pertanyaan atau ada saran buat konten berikutnya. Buat yang baru subscribe dan jangan lupa share buat yang membutuhkan atau share aja biar aku makin termotivasi buat bikin video. Dan kalau kalian ada saran buat video selanjutnya, tulis aja di komen. Terima kasih udah nonton. Cheers. Oh, man, das aber meine Sachen. Meine Sachen. Meine Sachen. Das ist mein Geschenk von Oma. Meine Sachen. Gib mir bitte. Nein. Nein. Nein.